Ini adalah langkah merangkak TNI menuju difungsi atau multifungsi katanya Panglimanya sekarang. Kelihatannya bukan merangkak lagi tapi sudah melompat kemana-mana dan memang masif dan besar sekali. Inilah yang menjadi kunci. Seperti Jokowi melakukan itu lewat pemilihan yang lalu dan lewat pemilihan-pemilihan sebelumnya gitu ya. Dengan memakai kepala desa, memakai instrumen bansos dan lain sebagainya. Tambah sekarang ada parcok dan lain sebagainya. Kalau ada parjo ini masuk, partai hijau ini masuk, ini bakalan sangat-sangat powerful dan kekuatan otoritarian ini sulit untuk dikalahkan. Satu-satunya jalan keluar adalah bersuara dan kemudian melakukan kegaduhan dan saling mendukung gitu ya, supaya negara ini memperhatikan suara Anda, supaya orang-orang yang berada di militer itu udahlah, urusin saja urusan militer. Urusan sipil itu bisa ditangani oleh orang sipil. Halo Sobat Iklim, selamat datang di channel podcast Lapor Iklim, channel untuk kita semua. Saya Yosep Budianto, yang panggil Yosep, yang akan lead perbincangan kita pada kali ini, yang berjudul tentang akankah terbit terang setelah Indonesia gelap. Itulah pertanyaan yang muncul nih dari banyak benak masyarakat saat ini. Dari banyaknya parameter Indonesia gelap, ada salah satu poin kritis, yaitu menguatnya militerisme di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan di beberapa agenda pemerintah pun militer diperkuat. Presiden Prabowo terus memperluas peran militer di ranah sipil, mulai dari pelibatan TNI dalam program nasional seperti makan bergizi gratis dan proyek-proyek food estate, hingga menunjuk anggota aktif TNI untuk jabatan sipil, seperti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretariat Kabinet Prabowo Subianto. Kemudian Majen TNI Novi Helmi Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog, kemudian ada Majen TNI Mariono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan lainnya. Padahal menurut UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Nah, saat ini kita bersama peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriyatna, atau biasa akrabnya kita panggil Bli Made, seorang peneliti yang menekuni bidang hubungan sipil militer dan politik militer. Selamat, halo Bli, Halo, selamat ya, datang di podcast Labor Iklim. Terima kasih ya sudah mengundang ke sini. Iya. Nah, terkait isu Indonesia gelap dalam konteks militerisme, kita pengen tahu Bli lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana lanskap militerisme di Indonesia saat ini. Mungkin bisa digambarkan gitu Bli, silakan. Iya, tepat seperti yang dikatakan tadi, militer itu ada di mana-mana ya, khususnya di sektor-sektor strategis. Dan sebenarnya sudah mulai dari sejak, awal-awal pemerintahan, Jokowi, lalu mungkin juga sebelum itu sudah ada, MOU dengan kementerian-kementerian yang ditandatangani. Dan yang menjadi bidang khusus adalah, bidang pangan, yang dianggap sebagai satu strategis gitu ya. Militer tidak terlibat tidak saja di food estate, tapi sebelum itu militer itu sudah hadir di Kementerian Pertanian. Ya, Kementerian Pertanian sendiri, Amran Sulaiman itu sudah mengundang militer untuk masuk ke, ke kementeriannya gitu ya. Nah, mereka masuk dalam sekarang apa yang dinamakan sebagai Brigade Pangan gitu ya, untuk swasembada pangan. Mereka ada di situ, eee, dan yang berperan di situ adalah Babinsa. Ya, ada beberapa studi yang sudah memperlihatkan bagaimana Babinsa ini, mengatur para petani, kemudian menunjukkan apa namanya, menjadi distributor, pupuk, obat-obatan, bibit, dan kemudian memastikan bahwa hasil panen dijual kepada Bulog dan sebagainya. Ya, ini semacam, regulasi untuk, para petani. Tetapi kemudian di dalam perkembangan yang baru itu ada yang namanya, brigade pangan gitu, brigade swasembada pangan, ya. Ini adalah sebuah program untuk menghimpun para petani milenial, begitu istilah mereka, 15 orang maksimum, dan kalau dia berasal dari daerahnya sendiri,
persyaratan untuk menjadi anggotanya itu umurnya 12 tahun kalau dari, apa namanya sorry, setidak-tidaknya dia harus berpendidikan sekolah dasar begitu, dan kalau dari luar daerah dia harus pendidikan setidaknya SMA. Dan 15 orang ini diberi, tanah 200 hektar, ini rencananya akan dilakukan di Merauke ya. Sudah berjalan gitu ya. Jadi diberikan 200 hektar, diberikan apa namanya, alat-alat pertanian, terus kemudian, diberikan juga sarana-sarana produksi, tapi kemudian ada Babinsa yang bertugas untuk menjadi motivator dan pendisiplin dari kelompok ini. Jadi pada kelompok, brigade pangan ini gitu ya. Terus kemudian yang kedua, TNI juga berencana akan membentuk, dalam tahun ini akan membentuk 100 batalion teritorial pembangunan. Ini yang paling paling, apa namanya, perkembangan yang, paling signifikan gitu ya, keterlibatan tentara dalam bidang, yang seharusnya, tidak mereka masuki. Nah, 100 batalion ini, setiap batalion BTP ini, batalion teritorial pembangunan ini punya kompi-kompi yang mengurusi bidang-bidang produksi pertanian, seperti produksi pertanian sendiri, yang jelas ya nanam nanam apa namanya, padi dan produk-produk pertanian lain. Kemudian ada kompi perikanan, kemudian ada kompi peternakan, jadi mereka akan beternak kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ada kompi kesehatan. Jadi satu batalion itu biasanya kalau dalam ukuran tradisional Indonesia itu isinya 700 personel. Jadi karena ini ada 100 ya, 100 kali 700 itu artinya akan ada 70.000 ya, prajurit, baru gitu ya, yang direkrut pada tahun ini untuk mengisi posisi batalion teritorial, pembangunan ini, ya. Terus kemudian, ada lagi kemudian campur tangan yang tidak banyak diamati oleh orang, ternyata yang saya juga tidak terlalu tahu gitu, saya mencari tahu tapi belum belum berhasil itu, ternyata sekarang itu ada yang namanya Satgas BKO Keamanan Pangan. Ya, ini adalah Satgas BKO yang di bawah kendali operasikan di bawah Kementerian Pertanian. Ya, yang dikomandani oleh seorang, mayor jenderal, gitu ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya ini, berapa jumlah personilnya, siapa yang diawasi dan lain sebagainya, tapi, apa namanya, Mayor Jenderal Ramadhani ini, Rizal Maradani itu sudah ada di mana-mana gitu dalam pemberitaan koran gitu ya. Kadang dia muncul di Jawa dengan, pompanisasi, kadang dia muncul di Merauke, kadang dia muncul di Kalimantan Tengah gitu ya untuk, eee eee, sebagai ketua Satgas, BKO, Keamanan Pangan. Ya karena ini dikomandani oleh seorang mayor jenderal, ini tentu menurut saya sesuatu yang serius ya. Eee, saya, eee, sekali lagi saya tidak tahu berapa jumlah personil yang berada di bawahnya gitu ya. Karena kalau seorang mayor jenderal sendiri itu paling tidak, jabatan setingkat Pangdam ya. Jadi ada sekitar 15.000 orang di bawahnya, mungkin lebih gitu. Dan siapa orang-orang ini kita juga tidak tahu ya. Nah, di sisi lain kita juga, apa namanya, mendengar akan ada komite Komcat, ya, eee, komponen cadangan. Komponen cadangan ini dicanangkan oleh Prabowo pada tahun 2022, dan ketika itu dia, ini menimbulkan heboh karena pada waktu itu dia mengatakan bahwa pada tahun 2022 akan dibentuk 25.000, komponen cadangan, Komcat. Ini adalah orang-orang yang sudah bekerja, khususnya mungkin pegawai negeri, buruh, pegawai BUMN, dan lain sebagainya, diberikan pelatihan militer, selama 2 bulan, terus kemudian diberikan uang saku, terus nanti akan kembali ke pekerjaannya masing-masing. Ya, eee, apa, terus nanti, Komcat ini seperti
kayaknya konsepnya seperti National Guard di Amerika Serikat, itu akan, apa namanya, bisa dimobilisasi oleh presiden kalau dalam keadaan perang gitu ya. Saya tidak tahu apakah dalam keadaan sehari-hari itu mereka bisa dimobilisasi mungkin 1 tahun sekali atau mungkin 2 3 tahun sekali, hanya untuk penyegaran dan saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa selama mereka menjalani pendidikan, mereka mendapat uang saku dan juga selama, menjadi anggota Komcat mereka juga tetap mendapat, uang saku. Nah, Komcat dan BTP, Batalion Teritorial Pembangunan ini ada satu perkembangan menarik bahwa rencananya mereka akan ditetapkan ditempatkan di bawah satu kodim. Jadi yang selama ini kodim tidak punya batalion tentara, sekarang akan punya satu batalion tentara, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan dan 2 batalion Komcat. Ya, jadi paling tidak anggotanya satu kodim sekarang menguasai 2.100 ya. Dan kodim rencananya akan diperluas dan ada di setiap kabupaten. Jadi kita bisa bayangkan bahwa nanti di kodim sendiri akan ada 500-an, sekitar 500-an, batalion teritorial pembangunan. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan itu sudah hampir 350.000 dan itu akan tercapai pada tahun 2029. Begitu yang kita dengar dari keterangan dari pihak tentara ya. Jadi jumlah tentara Indonesia sekarang itu TNI, AU, AD, AU, dan AL itu 441.000 ya. TNI Angkatan Darat sendiri sekitar 350.000. Jadi jumlah TNI Angkatan Darat akan berlipat ganda dalam 5 tahun dan kita akan memiliki 700 prajurit TNI AD dan kemudian mungkin sekitar 300.000 prajurit TNI AU dan AL dan secara keseluruhan kita akan punya 1 juta tentara. Ya sebagai warga negara kita harus berpikir siapa yang biayain ini gitu dan bagaimana kita biayain ini. Karena kan tidak ini pegawai negara ya, kita harus biayain dia dari sejak awal masuk sebagai prajurit nanti sampai dia pensiun gitu ya. Nah, kalau melihat kecenderungan ini, kita melihat bahwa tentara memang sekarang berada di semua lini dan itu sangat cepat dan tanpa gembar-gembor. Ya, mereka selalu menghindar untuk membicarakan ini. Saya tidak pernah ada pembicaraan terbuka begitu ya. Seperti umpamanya juga penambahan batalion di eee, apa namanya, di Papua. Ada 5 batalion baru dibentuk, itu diumumkan pada awal Oktober 2024, pada Desember 2024 itu sudah datang. Dan yang perkembangan yang paling besar sebetulnya, mungkin Anda pikir saya sudah berhenti, enggak, saya masih terus gitu ya. Perkembangan yang paling besar adalah penambahan jumlah kodam. Ya, penambahan jumlah kodam, ya kita sekarang punya 15 kodam, itu akan ditambah menjadi 22 kodam. Ya, 22 kodam dan, pada tahun ini aja akan dibikin, 5 kodam, gitu ya. Jadi satu di, satu Lampung dan Bengkulu gitu, satu di Sumatera, satu di Kepulauan Riau, tuh satu di Kalimantan Tengah, satu di Sulawesi Tengah, dan kemudian satu di Papua Selatan. Jadi satu Korem yang ada di Papua Selatan itu ditingkatkan menjadi Kodam dan saat ini pun Korem itu sudah punya 5 batalion di bawahnya, gitu ya. Jadi sudah sangat siap untuk menjadi sebuah Kodam. Di samping Kodam, seperti yang saya katakan tadi ada BTP, Batalion Teritorial Pembangunan, Kodim juga rencananya akan diperluas, ada di setiap kabupaten, ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau setiap Kodam punya 2 Korem, paling tidak 2 Korem dan terus kemudian Kodim di, setiap kabupaten, saya sangka ini jumlah tentara tentara kita akan sangat-sangat masif, ya. Nah, Eee, apa, saya pernah menulis bahwa ini adalah langkah merangkak TNI menuju, dwifungsi gitu ya atau multifungsi katanya panglimanya sekarang. Ini
kelihatannya bukan merangkak lagi, tapi sudah melompat gitu ya. Sudah melompat ke mana-mana dan memang masif dan besar sekali. Ya, hanya satu 2 yang kita, lihat itu masih, dan ada kabar bahwa mereka juga sudah akan mulai ditempatkan di, BUMN dan, BUMD juga, Badan Usaha Milik Daerah. Ya, mereka sedang ada perwira-perwira yang sedang menjalani training yang akan training manajemen yang akan dimasukkan di, BUMN dan BUMD. Iya, Iya, begitu. menarik menarik beliau. Tadi saya mendengar bahwa akan ada setiap kabupaten kota, itu akan dibentuk satuan militer gitu ya beliau. Berarti ada 514 gitu ya kalau kita jumlahkan seluruh kabupaten kota di Indonesia. Mhm. Dan bahkan nanti mungkin jutaan. Persoalan berikutnya adalah, soal pendanaan juga gitu ya, di tengah narasi efisiensi ternyata kita juga harus memberi makan ya, memberi makan prajurit-prajurit itu gitu ya. Nah, menurut Beli Made, apakah ini sebuah kesengajaan ya, oleh Prabowo gitu? Apakah mungkin ada rasa lebih percaya ke militer, sementara dengan yang lain gitu, dalam hal ini mungkin lembaga eksekutif, yudikatif yang lain, apakah kurang percaya gitu sehingga kenapa harus militer yang Mhm. dikuatkan saat ini begitu, Budi? Ya. Ya, saya, maaf mungkin saya koreksi, saya belum yakin apakah dari setiap kota juga akan ada kodim gitu ya. Karena ini batalion pertanian kemungkinan besar itu hanya akan ada pada level kabupaten, tidak di level kota. Karena level kota itu kan daerah perkotaan, mereka nggak punya daerah pertanian gitu. Walaupun sekarang banyak kodim bermarkas di kota gitu, nanti bagaimana mekanismenya saya belum tahu ya. Tapi memang ada sekitar, ya mendekati 500 lah angkanya. Terus kemudian apakah ini disengaja? Saya kira memang by design ya. Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan itu tidak mengeluarkan buku putih. Jadi kita tidak tahu sebenarnya arah dan orientasi, TNI sekarang itu kemana itu kita tidak tahu. Karena tidak pernah ada transparansi. Dan DPR kita pun tidak pernah menuntut ada transparansi untuk ini, atau kalaupun mereka tahu mungkin itu yang tahu itu saya belum tahu apakah Komisi 1 sadar dan tahu tentang, hal ini atau tidak gitu ya. Nah, karena ini bagaimanapun juga ini sebenarnya seharusnya kalau menurut saya sih baiknya menurut, membutuhkan persetujuan DPR. Tapi kalau dalam skala sebesar ini, saya kok tidak yakin bahwa ini tidak by design gitu ya. Ini pasti by design gitu. Ini pasti secara sistematis memang sudah dirancang dari sejak awal. Karena tidak mungkin kita melipat gandakan jumlah militer gitu tanpa memperhitungkan banyak hal lainnya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang saya lihat adalah efeknya untuk, sistem, ekonomi. Kita jangan ngomong politik dan sosial dulu lah, dampaknya terhadap sistem ekonomi, rakyat gitu ya, yang di pedesaan khususnya petani. Kalau Batalion Teritorial Pembangunan ini jadi, dan mereka menangani pembangunan, ya sudah ada beberapa studi yang memperlihatkan bahwa kemudian Babinsa di Sleman gitu, ada satu studi di Sleman, yang memperlihatkan bagaimana tentara ikut campur dalam pertanian. Mungkin karena skalanya kecil itu belum terasa gitu, kalau dalam skala besar itu mungkin akan terasa gitu ya. Bagaimana kemudian, eee, petani harus diarahkan harus menjual ke Bulog saja, tidak boleh menjual ke tengkulak, walaupun harganya mungkin lebih tinggi di tengkulak gitu ya. Di tengkulak itu kan belum tentu karena ini harga pasar ya. Jadi para pengepul karena kalau sebutlah pengepul karena tengkulak konotasinya, agak jelek karena menurut saya para pengepul ini sangat komponen yang sangat penting dalam ekonomi beras di pedesaan, ya. Terus kemudian, Prabowo dalam beberapa pidatonya juga mengancam-ancam tentang penggilingan beras gitu ya, penggilingan padi ya. Bahwa dia bilang akan dia tutup dan akan dia nasionalisasi karena, mempermainkan harga gabah. Sebenarnya persoalannya nggak di situ gitu ya, persoalannya nggak di situ, karena ini kan pasar kan ya. Dan penggilingan gabah ini adalah, apa,
komponen yang sangat penting dalam, ekonomi pagi di pedesaan gitu ya. Bagaimana orang menyetor gabah, terus kemudian, harus membayar mungkin 500 per kilo, tetapi nanti, bekatulnya itu untuk yang punya penggilingan gitu dan dia diupah 500 per kilo gitu. Jadi kalau dia 20.000 ya bayarnya 10.000 terus kemudian bekatulnya juga untuk, yang punya mesin penggilingan ya, seperti seperti begitu. Jadi ini ekonomi yang skala kecil sekali bagaimana mau nasionalisasi. Nah, dengan adanya Batalion Teritorial Pembangunan, ini semua bakalan, apa namanya, susunan, sosial, susunan, ekonomi, rantai ekonomi yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ini mungkin mungkin bergenerasi gitu ya, ini akan hancur gitu karena, masuknya TNI. Taruhlah kemudian TNI bertani gitu ya, kemudian TNI membutuhkan air, petani biasa juga membutuhkan air, di mana ininya, siapa yang akan menang gitu ya? Itu saja kalau terjadi atau kalau kemudian terjadi panen. TNI akan buang ke mana? Akan buang ke Bulog. Terus kemudian petani juga diharuskan buang ke Bulog. Apa Bulog punya duit untuk membayar semua itu? Apa tidak? Kalau Bulog masih mau, apa namanya, memainkan harga pasar, ya mungkin para pedagang di pasar kemudian akan membuat ekonomi, black economy gitu ya. Jadi hidden economy, jadi ekonomi pasar gelap gitu ya. Eee mungkin membeli lebih tinggi daripada harga Bulog dan lain sebagainya. Jadi ini akan memban me me be benar-benar akan merusak sistem yang sudah ada gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang baru terbit kemarin ya, yaitu TNI juga, para prajurit juga akan mengawasi, dalam MOU dengan, kehutanan gitu ya, akan mengawasi illegal logging, akan berpartisipasi dalam, kehutanan sosial dan lain sebagainya. Jadi akan merambah ke mana-mana dan yang paling penting, keterlibatan TNI akan membuat ini, apa namanya, pertanian dan, dampak dalam skala besar gitu ya. Tidak hanya dalam dalam pertanian, tapi juga dalam kehutanan gitu ya. Kalau mereka membuka mungkin, jutaan hektar sawah di Merauke gitu, terus kemudian mendatangkan petani-petani, milenial yang namanya Brigadi Pangan itu. Persoalannya kemudian yang muncul adalah siapa yang akan, apa, apakah para petani akan menjadi pemilik tanah gitu ya? Siapa yang memiliki tanah itu yang mereka kelola yang 200 hektar itu ya katanya kan. Apakah itu akan dimiliki secara kolektif oleh 15 orang? Kalau kalau kolektif secara 15 orang terus kemudian bagaimana pembagiannya? Ya maka kan ruwet sekali ya dan saya tahu tahu bahwa punya perasaan bahwa ini tidak akan jalan ya. Ini tidak akan jalan dan akhirnya akan jadi proyek terbengkalai dan kalau proyek itu sudah terbengkalai yang masuk adalah orang-orang dengan, investor-investor besar yang sudah dapat, tanah yang sudah, apa namanya, sudah dibersihkan, tinggal ditanami saja, ya. Ya, ini pure and simple land grabbing. Iya, dan, yang akibatnya juga terhadap, macam-macam hal, sosial, iklim, dan semua semua dapat, semua akan berdampak gitu ya. Dan yang paling penting tidak ada kajian serius tentang ini. Semua dikerjakan serba rahasia, semua dikerjakan secara tergesa-gesa. Iya, eee, saya mencermati memang beli bahwa aturan terbaru kan di PP nomor 5 2025 ya, bahwa mengatur pelibatan TNI dalam penataan kawasan hutan. Tadi sempat, Beli tadi sampaikan bahwa terkait kehutanan pun sekarang sudah masuk ke sana. Dan bahkan menyatakan bahwa Menteri Pertahanan sebagai ketua dan Panglima TNI sebagai wakil ketua 2 pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Artinya memang ada tadi ya, ada proses ke depan yang sepertinya ini metode baru untuk grabbing grabbing the land gitu ya, mengambil lahan dari rakyat gitu ya. Nah, kalau dalam konteks demokrasi kita bagaimana Bli Made melihat ke depan apabila praktek-praktek ini masih diteruskan gitu ya? Mungkin bisa digambarkan, Bli? Tadi kita baru berbicara tentang aspek ekonomi saja, dan terus kemudian pasti
akan ada implikasi, politiknya gitu ya. Persoalan yang paling besar dihadapi oleh, militer adalah, kalau mereka menghadapi tanah tanah kosong seperti di Merauke sana, mungkin tidak masalah. Tapi begitu mereka masuk ke daerah-daerah yang padat penduduknya atau mungkin daerah-daerah yang sudah ada masyarakat adat di situ gitu ya, mampukah mereka menangani ini gitu tanpa membikin mekanisme politik? Nah, dan yang saya khawatirkan adalah mereka akan kembali seperti dulu. Ya, langsung atau tidak langsung mereka akan menjadi penguasa gitu ya. Mereka mungkin tidak duduk di DPR, tetapi mereka bisa menentukan siapa yang duduk di DPR atau di DPRD, siapa yang akan menjadi kepala daerah dan lain sebagainya itu walaupun mereka bukan satu, yang officially gitu ya, duduk di partai dan partai-partai boleh tetap berjalan. Nggak perlu ada junta kayak di Myanmar. Nggak perlu ada junta, tetapi mereka sendiri yang bisa mengatur siapa-siapa orang-orang yang akan, apa namanya, yang boleh duduk di eksekutif, yang boleh duduk di legislatif, dan peraturan-peraturan mana macam apa yang akan keluar gitu kan ya. Dan, eee, pertumbuhannya kehutanan. Raja Juli Anthony itu seorang PhD dari, Australia, belajar ilmu politik, tahu persis soal ini, ya. Tetapi, ketika dia menjadi menteri, dia menjadi enabler, mempersilahkan tentara untuk duduk tanpa bisa melakukan resistensi, apapun juga. Nah ini tanda kecemasan untuk kita yang berada di masyarakat sipil bahwa, masa depan demokrasi ini akan gelap segelap-gelapnya kalau ini bisa kalau ini diteruskan. Ini baru 100 hari, ya, mungkin 100 hari lebih sedikit gitu ya. Waktu masih panjang, karena Prabowo akan berkuasa, eee, selama 5 tahun ini gitu ya. Apa yang bisa kita buat dengan ini? Dengan yang menurut saya benar-benar Indonesia benar-benar gelap dan prospek ke depannya itu gelap sekali. Nah ini yang mungkin harus kita pikirkan berdasarkan semua pengamatan saya, bagaimana, apa namanya, perembesan militer ke semua, lini gitu ya. Kehutanan, masyarakat, semua yang menyentuh hidup orang banyak, khususnya hidup di kalangan, kelas bawah, itu ya. Dan mungkin akan diberikan sesuatu kepada kelas menengah cerewet yang suka protes ini gitu, sehingga mereka diam gitu, tetapi di kelas bawah ini yang secara diam-diam terus dieksploitir dan mereka biasanya tidak bersuara. Nah, inilah yang menjadi kunci gitu ya. Seperti, Jokowi melakukan itu lewat lewat pemilihan yang lalu dan, lewat pemilihan-pemilihan sebelumnya gitu ya, dengan memakai kepala desa, memakai instrumen bansos dan lain sebagainya. Tambah sekarang ada parcok dan lain sebagainya. Kalau ada parjo ini masuk, partai hijau ini masuk, ini bakalan sangat-sangat powerful dan kekuatan otoritarian ini sulit untuk dikalahkan. Iya, tadi saya juga menarik ya poin yang beli sampaikan bahwa ini seperti pada zaman dulu gitu. Nah, Mhm, mungkin Beli Made bisa digambarkan kondisi saat itu yang difungsi ABRI sangat kuat. Karena kan mungkin bagi generasi saya waktu itu mungkin masih 5 tahun, masih usia-usia anak-anak yang mhm, belum secara langsung merasakan bagaimana kehidupan, proses demokrasi, politik, ekonomi saat itu. Mungkin secara secara singkat mungkin Bu Limade bisa sampaikan bahwa kita sedang menuju ke sana jangan-jangan saat ini dan biar kita punya bayangan teman-teman muda ini juga punya bayangan bahwa situasi itu tidak mengenakan dalam dalam konteks demokrasi kita. Silakan, Bu. mhm. Ya, kalau dulu, ya, Anda itu tidak menjadi agensi. Anda itu tidak membuat keputusan untuk diri Anda sendiri. Negara yang memutuskan apa yang baik untuk Anda. Dan Anda harus terima itu. Anda protes, Anda hilang. Ya, Anda protes, Anda masuk penjara. Ya, semua bahan bacaan disensor dan kemudian sekarang mungkin tidak disensor tetapi sudah sejak zaman Jokowi sudah masif sekali tidak disensor tetapi dimanipulasi. Ya kalau kalau di sosial media itu algoritma yang dimainkan, ya. Hanya bacaan yang apa namanya, yang sesuai dengan
keinginan penguasa itu yang bisa gitu ya. Jadi Anda benar-benar tidak membuat keputusan untuk diri Anda sendiri. Ya, itu yang benar-benar saya rasakan selama 32 tahun hidup saya di bawah Orde Baru gitu ya. Persis saya, Orde Baru datang, saya lahir gitu ya. Jadi selama 32 tahun pertama dalam hidup saya itu bergaulnya ya dengan para tentara-tentara ini yang merasa bahwa mereka, apa namanya, mereka lebih tahu dari kita. Mereka lebih pintar dari kita, gitu ya. Nah, ini yang terus kemudian, sedikit dan ini penguasa yang sangat curiga gitu ya. Sedikit bersuara lain kemudian aduh, didatangi gitu ya, diteror gitu ya. Nah, itulah kalau kita mau kembali ke zaman itu, zaman di mana tidak ada kreativitas, di mana tidak ada inovasi, kita hanya diam aja merasa melihat segelintir orang di atas mau bikin apa saja bisa. Anak-anak mereka bergelimangan harta dan hidup dengan noraknya minta ampun gitu ya. Nah, sama seperti sekarang gitu ya, orang-orang yang benar-benar tidak qualified, ya Anda mau jungkir balik kerja seperti apa, kemudian tiba-tiba yang menjadi bos Anda itu adalah seorang kolonel yang entah dari mana gitu ya, entah belajar apa gitu ya, yang tidak tahu apa-apa masuk ya hanya bisa marah-marah dan kemudian kalau kalau Anda melakukan kesalahan di mata dia, itu Anda bisa ditempeleng di depan umum gitu ya. Ini bukan kejadian, dia baru datang dari peluncuran laporan dari, Yayasan Pusaka yang bagus sekali tentang proyek, food estate di, Merauke gitu. Dalam laporan itu digambarkan bagaimana Babinsa ini menggampar orang gitu di depan orang banyak gitu ya. Juga terjadi di Sleman, di satu artikel yang saya, yang ada dalam laporan itu. Kalau Anda bisa pergi ke website Yayasan Pusaka itu ada di situ. Nah, itu makanan sehari-hari di zaman Orde Baru. Kita mau kembali ke zaman seperti begitu, saya kok, ya saya menghargai bahwa selama 25 tahun terakhir ini, kehidupan demokrasi kita memang jelek, tetapi orang-orang sipil itu membawa begitu banyak inovasi ke dalam pemerintahan. Ya, sejelek-jeleknya kita punya kereta api yang bagus, sistem perkeretaapian yang bagus, tepat waktu, bersih dan lain sebagainya. Ya bukan karena militer, itu karena sipil, ya. Militer nggak mampu bikin itu, nggak ada imajinasi mereka sampai ke situ. Dan tidak ada sedikit pun tangan militer ketika Jonan memperbaiki kereta api itu. Nah itu yang patut kita, renungkan. Apakah Anda mau kehilangan itu gitu ya? Dan Anda perhatikan taman-taman militer di kantor-kantor mereka, di kantor Kodim, kantor Korem, kantor ini, Anda perhatikan tamannya dan perhatikan taman kota yang dikelola oleh sipil. Beda Bung, beda, beda sekali, ya. Nah, kita mau kembali ke zaman itu, kalau menurut saya itu kemunduran yang luar biasa. Saya mungkin tidak akan menikmati ini dalam waktu yang lama ya, tapi, itulah yang saya lihat, ya perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang gitu ya. Bagaimana kota-kota yang dikelola oleh orang-orang sipil ini berkembang dengan luar biasa, ya. Nah itu terjadi pada zaman pemerintahan sipil dan kalau ini dibiarkan, Anda hanya akan merindukan, itu hanya akan tinggal kenangan. Ya, Wow, iya beli, gambaran yang tugas dan sebagai anak yang ini ya baru lahir waktu itu ya, tahun 98 saya masih usia 4 tahun, jadi orang tua saya juga mungkin mengalami bagaimana situasi ekonomi, susahnya mencari pekerjaan, nilai rupiah juga gila-gilaan anjloknya gitu ya beli ya. Eee, lantas beli kalau kita melihat dalam konteks saat ini dan ke depan, mhm, dengan situasi Indonesia gelap saat ini, apakah Beli Made melihat ak bagaimana kita bisa, mengubah situasi ini? Apakah mungkin Beli Made melihat ada semacam harapan gitu, atau mungkin persyaratan jika kita ingin, matahari terbit gitu ya, menjadi sebuah harapan yang bagus, yang baru buat Indonesia gitu. Apakah bisa beli? Mungkin bisa ya. diberikan gambaran?
Saya masih ingat waktu Arif Budiman seusia saya ketika saya masih mahasiswa ya. Dia selalu bilang, "Ini, punya Anda. Anda mau apakan aja terserah, ya. Kalau Anda mau tetap seperti begini, ya nggak apa-apa juga," gitu ya. Tetapi Anda is do something. Ya, saya benar-benar, saya kira anak-anak, kawan-kawan muda, kawan-kawan mahasiswa itu banyak sekali yang sadar. Ya di samping, gaya hidup yang berbeda dan lain sebagainya gitu, tapi banyak juga yang sadar bahwa ini nggak ada masa depan. Ya, kalau ini terus-menerus seperti begini, ini kita bakalan, apa namanya, sekarang aja kita sudah, apa namanya, berada berada pada middle income track gitu ya. Ada kelas menengah tapi nggak bisa naik ke kelas atas lagi karena mentok. Karena semua hal ini, apa namanya, semua yang dikerjakan pemerintah ini kelihatannya buang-buang, buang-buang duit karena instrumen-instrumen peraturannya itu tidak mengizinkan, ya. Mereka bisa teriak tumbuh 8% gitu ya, tapi kenyataannya jauh dari itu. Eee, melihat bagaimana ekonomi Indonesia tumbuh itu kadang-kadang membikin saya nervous gitu ya. Dan kawan-kawan muda ini bukannya tidak menyadari gitu dan itu sebabnya saya maklum, ya kabur aja dulu gitu kalau baik itu kalau untuk ada yang mampu kabur gitu ya. Kan yang mampu kabur itu kan sebenarnya apa, golongan kurang dari 1% mungkin 0,001% itu yang mampu kabur beneran gitu ya. Yang tidak, itu stuck di dalam situasi ini, terjebak dalam situasi ini. Satu-satunya jalan keluar adalah bersuara dan kemudian melakukan kegaduhan dan saling mendukung gitu ya, supaya negara ini memperhatikan suara Anda, ya supaya orang-orang yang berada di militer itu udahlah urusin saja urusan militer. Urusan sipil itu bisa ditangani oleh orang sipil, ya. Itu ya, kemandirian bahwa kita adalah agency. Kita punya kemampuan untuk membuat keputusan. Kita memelihara kesempatan. Yang sekarang hilang itu adalah kesempatan, ya. Kesempatan. Kita memelihara kesempatan, kita tetap membuka supaya kesempatan itu untuk berkembang, untuk menjadi makmur, eee, untuk hidup sejahtera itu ada, ya. Kalau kalau tidak, kalau Anda membiarkan kerakusan-kerakusan dan orang-orang yang tidak kompeten mengelola negara ini, itu akan kacau sekali. Kita mematikan kesempatan untuk kita sendiri. Jadi untuk saya, bangun, ya, bersuaralah, suarakan. Orang-orang yang tidak kompeten, yang naik hanya karena orang tuanya. Kemudian Anda lihat, jenderal-jenderal itu, berapa dari antara mereka yang tidak ada koneksi gitu ya, yang bukan keponakan, bukan menantu, bukan kalau dia bukan anaknya, bahkan bisa naik mereka. Itu sistem nepotisme yang menghilangkan kesempatan itu luar biasa, merajalelanya di Indonesia sekarang ini, persis sama seperti Orde Baru pada tahun 90-an. Nah, Anda tidak punya opportunity, Anda membunuh diri sendiri, ya. Menurut saya lawanlah ini, lawanlah ini, lakukanlah resistensi. Ya, karena apa? Karena, ya menghidupkan kesempatan, jangan tutup peluang Anda sendiri. Iya beli. Saya tadi ambil nafas dalam berkali-kali dalam dalam membayangkan bagaimana, kesempatan-kesempatan itu direnggut gitu ya beli ya. Mhm Tadi juga Beli Made menyampaikan bahwa ini saatnya kita call for action ya. Jadi mhm sudah banyak sekali tanda-tandanya dan mungkin tidak perlu lagi pengujian-pengujian lagi atau hal-hal keraguan gitu ya dalam dalam mhm dalam menentukan sikap gitu. Nah, mhm. Beli Made mungkin, kita sudah harus mengakhiri podcast kita pada
Ya. kali ini, oleh sebab itu saya mungkin meminta statement penutup dari Blimade, tentang Indonesia dan Blimade memandang apa yang menjadi urgensi bersama sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia. Silakan Bli. Ya, pesan terakhir saya adalah, bangsa ini, apa namanya, menawarkan begitu banyak hal, memberikan begitu banyak potensi, ya, tetapi itu disalahgunakan, dan ada segelintir orang yang mau terus-menerus berkuasa karena memang berkuasa itu enak itu ya, menghabiskan, eee, apa namanya, kekayaan dan kesempatan-kesempatan yang baik yang kita punyai, ya, eee, hanya di tangan mereka sendiri. Kalau dimanapun juga kalau Anda adalah orang muda yang masih punya harapan untuk hidup di negeri ini, Anda tidak punya tempat lain di negeri di dunia ini kecuali di negeri ini. Dan tanggung jawab Anda untuk membuat kehidupan di negeri ini lebih baik, ya. Dan jangan matikan kesempatan itu. Itu sekali lagi yang saya katakan, jangan matikan kesempatan itu, buka kesempatan. Dan yang sekarang yang terjadi adalah, ini adalah usaha untuk menutup semua kesempatan. Ya, mendudukan orang-orang yang inkompeten di dalam kekuasaan dan yang cuman saja satu tujuannya, berkuasa, itu saja. Ya, ini yang harus dilawan dan ini yang harus diubah. Baik, terima kasih banyak Blimade. Terima kasih. Menjadi sebuah perbincangan yang sangat, dalam dan juga pesan-pesan yang sangat, sesuai ya dengan kondisi kita saat ini dan ke depan. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih banyak, atas waktu dan pemahaman yang utuh diberikan oleh Blimade terkait militerisme di Indonesia. Dan Sobat Iklim, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita yang akan selalu hadir membahas tentang isu-isu lingkungan, perubahan iklim dalam konteks kebijakan publik agar kita semua memiliki pemahaman utuh atas persoalan-persoalan di negeri ini. Saya Yosef Budianto undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.